Martial Peak Bab 615 Anggrek Merah Darah. Di rawa-rawa, Suiling benar-benar lepas, tidak merenungkan penampilannya yang ceroboh, hanya merayakan dan menari-nari dengan gembira. Terinfeksi oleh kegembiraannya, suasana hati Yang Kai juga secara bertahap menjadi cerah. Ketika dia melepaskan semua ketegangannya, Yang Kai mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres karena tubuhnya belum pernah merasa begitu terkendali, seolah-olah lapisan belenggu yang membebaninya tiba-tiba diangkat. Seni rahasia Tru Yang-nya beredar lebih cepat dan truki di meridiannya mengalir jauh lebih lancar dari sebelumnya. Suiling, panggil Yang Kai, alisnya sedikit berkerut. Apa yang salah? Suiling menghentikan pesta pora sesaat dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Aku harus menerobos. Suiling menutup mulutnya dengan terkejut dan bertanya, sekarang juga? Iya, Yang Kai mengangguk, segera duduk dan menutup matanya. Memikirkannya sejenak, Suiling tiba-tiba mengerti, itu benar, di duniamu yang dulu ada lapisan belenggu yang sepertinya membelenggu perkembangan semua pembudidaya, tetapi setelah tiba di sini di alam Tong Xuan, belenggu itu lenyap, menciptakan kesempatan bagi kamu untuk menerobos itu hanya. Melirik ke sekeliling, Suiling sedikit mengernyit, mereka berdua bahkan tidak tahu di mana mereka berada sekarang sehingga menerobos di lingkungan seperti itu tidak ideal. Jika terobosan Yang Kai diganggu oleh binatang monster yang kuat atau bahaya tersembunyi lainnya, konsekuensinya akan serius. Bisakah kamu menekannya? Usul Suiling. Yang Kai berjuang untuk membuka matanya, dan dengan satu tatapan mengatakan semua yang perlu dia katakan. Menutup matanya lagi, dia dengan cepat menenangkan dirinya dan fokus pada terobosannya. Harusnya aku tidak bertanya. Suiling menghela nafas tanpa daya. Terobosan tiba-tiba seperti ini adalah pukulan besar keberuntungan yang tidak bisa diminta, jadi dengan sengaja mencoba untuk menekan seseorang tidak masuk akal. Sekarang setelah semuanya mencapai titik ini, yang bisa dilakukan Suiling adalah menyebarkan Divine Sensei-nya untuk memindai wilayah setempat dan menyelidiki tanda-tanda bahaya. Selama penyelidikannya, Suiling tidak menemukan apapun dalam radius 10 km yang dapat menimbulkan ancaman bagi mereka dan kemudian dia merasa santai, menunggu dengan tenang sementara Yang Kai menyelesaikan terobosannya, mengamati wilayah sekitarnya dalam upaya untuk menentukan di mana mereka berada. Lebih dari selusin kilometer jauhnya dari posisi Yang Kai dan Suiling, sekelompok kecil orang diam-diam bersembunyi di balik beberapa rumput tinggi. Hanya ada 8 orang dalam kelompok ini, tetapi semuanya adalah pembudidaya batas Immortal Ascension, pemimpin wanita muda yang cantik dengan dada yang berlimpah dan gaya yang sangat baik. Dia mengenakan gaun biru muda ketat yang memiliki celah panjang di roknya, memperlihatkan paha putihnya yang seperti giok. Gaya pakaian ini memberikan fleksibilitas yang sangat baik tanpa membatasi rentang geraknya, tetapi setiap saat, setiap kali dia melakukan gerakan besar atau cepat, kakinya yang menakjubkan akan menjadi sepenuhnya terbuka. Pemandangan musim semi yang indah membuat para lelaki dari kelompoknya bernafas lebih keras dan mulut mereka mengering. Orang-orang yang berjongkok di belakangnya tanpa sadar akan menatap kulit putih saljunya yang terpapar ke udara serta pinggulnya yang indah dan pantatnya yang bulat. Kekuatan menggoda alami tubuhnya dan posturnya saat ini yang semakin menekankan modal yang melimpah menyebabkan darah mengalir ke banyak kepala mereka. Namun, karena status wanita ini, semua pria ini hanya berani diam-diam mencuri pandang padanya. Tidak satupun dari mereka memiliki keberanian untuk bangkit dalam bentuk apapun jika melakukan pelanggaran. Wanita muda di depan ini tampaknya tidak peduli dengan tatapan gugup di belakangnya, bukan saja dia tidak berusaha menyembunyikan diri dengan canggung, tetapi dia bahkan bisa mempertahankan senyum tenang. Kalian semua bernafas terlalu berat, tenanglah sedikit. Jika benda itu dikejutkan oleh kamu dan melarikan diri, aku akan meminta pertanggungjawaban kamu semua. Tiba-tiba, wanita muda itu samar-samar memperingatkan. Para lelaki berkumpul di belakangnya dengan canggung ngiri sebelum mengangguk ringan, secara sadar mengalihkan pandangan mereka dari sosok cantiknya. Apakah kalian semua tahu apa tujuan kita kali ini? Wanita muda itu bertanya dengan lembut. Kali ini mereka semua mengangguk dengan tegas. Bagus, wanita muda itu menyatakan kepuasannya dan tersenyum. Anggrek merah darah ini adalah harta karun roh dunia, sehingga sudah memiliki sejumlah perasaan, jangan meremehkannya. Menurut informasi yang aku kumpulkan, anggrek merah darah ini sudah memiliki 7 daun, yang akan membuatnya berusia setidaknya 1000 tahun. Ini sangat berharga, dan selama kita bisa mendapatkannya, semua orang secara alami akan mendapatkan banyak manfaat. Salah satu dari mereka pria di belakangnya dengan janggut lebat menyeringai, Nona muda, jika kita berhasil di sini, imbalan seperti apa yang bisa kita dapatkan? 20 batu kristal per orang, jawab wanita muda itu.
Mendengar ini, napas semua orang menjadi berat lagi, sepertinya 20 batu kristal adalah jumlah yang sangat besar bagi mereka. Dalam sekejap, semangat bertarung semua orang telah naik ke ketinggian baru. Sosok wanita muda yang cantik itu tidak lagi mengaburkan mata mereka ketika mereka semua menahan nafas dan benar-benar memusatkan perhatian mereka pada tugas di tangan saat mereka menunggu anggrek merah darah untuk menunjukkan dirinya. Segera, wanita muda itu berbisik, setiap bulan ia akan muncul di sini untuk sementara waktu untuk menyerap sinar matahari dan hari ini adalah hari yang dijadwalkan untuk muncul. Tidak akan lama sampai kita mencapai tujuan kita. Jangan khawatir, Nona muda. Penghalang dan perangkap yang kami atur lebih dari cukup untuk menangkapnya, selama itu berani muncul itu tidak akan bisa melarikan diri. Pria dengan janggut besar berkata dengan percaya diri, tertawa kecil. Sangat bagus, Tuan muda dari Langya Secret Ground saat ini terluka dan sangat membutuhkan anggrek merah darah ini untuk pulih dari luka-lukanya. Kamu juga harusnya menyadari manfaat yang akan diperoleh Bolt Independent Union jika kita dapat menjalin hubungan dengan Langya Secret Crown. Wanita muda itu dengan lembut bernafas, dadanya yang melimpah gemetar sedikit, menarik mata sekali lagi. Semua yang hadir mengangguk lagi. Kekuatan Bolt Independent Union tidak buruk, tetapi tanpa kekuatan yang benar-benar mengambil alih komando itu masih diremehkan oleh banyak kekuatan di wilayah terdekat, sementara Langya Secret Crown adalah kekuatan besar yang benar-benar hebat. Jika mereka bisa menjalin hubungan yang kuat dengan Langya Secret Crown kali ini, itu akan sangat bermanfaat bagi perkembangan Bolt Independent Union. Dia di sini. Di saat berikutnya, satu orang dengan cepat memanggil. Semua orang dalam kelompok itu memandang ke arah air di depan mereka dengan cemas. Di sana, di tengah-tengah rawa, di tengah-tengah air berlumpur yang suram itu ada cahaya merah yang samar dan seiring berjalannya waktu cahaya merah itu menjadi lebih terang dan lebih jernih. Perlahan-lahan, anggrek berdaun 7 merah darah mulai muncul dari rawa, garis-garis pada permukaannya yang menyerupai meridian mengeluarkan cahaya lembut. Napas semua orang menjadi cepat ketika mereka menatap anggrek merah darah berusia 1000 tahun ini, masing-masing jantung mereka berdebar kencang, mengancam akan membuat suara yang tidak diinginkan. Untungnya mereka semua dengan cepat menenangkan diri. Beberapa saat kemudian, anggrek merah darah secara bertahap memperlihatkan dirinya sepenuhnya. Meskipun itu tanaman, karena itu adalah harta karun roh dunia, ia memiliki kesadaran dan perasaan sendiri sehingga mampu mendeteksi bahaya dan mampu mengambil tindakan untuk melindungi dirinya sendiri. Nona muda, pria berjanggut besar itu tidak bisa mengendalikan diri dan berteriak. Tunggu, wanita muda itu dengan cepat berkata, dia cukup licik menunjukkan dirinya seperti ini masih hanya untuk menyelidiki. Benar saja, begitu wanita muda itu berkata begitu, anggrek merah darah cepat-cepat tenggelam ke dalam lumpur dan menghilang. Beberapa saat kemudian, itu masih belum muncul kembali, menyebabkan semua orang merasa sedikit cemas, mengkhawatirkan apakah keberadaan mereka telah terekspos menyebabkan anggrek merah darah menarik diri. Hanya wanita muda itu yang masih menunjukkan ekspresi percaya diri. Setelah hampir setengah jam lampu merah muncul kembali di bawah permukaan air keruh dan segera anggrek merah darah muncul dengan sendirinya untuk kedua kalinya. Kali ini, ia benar-benar muncul dari air dan dengan cepat tiba di sebidang rumput terdekat, mengambil akar dan mengekspos 7 daunnya sepenuhnya ke matahari. Sekarang, wanita muda itu berteriak. Ini tidak diragukan lagi kesempatan terbaik mereka karena anggrek merah darah sekarang dalam kondisi paling santai. Segera setelah pria berjanggut itu mendengar perintah itu, tangannya cepat bergerak membentuk serangkaian segel untuk mengaktifkan perangkap yang telah mereka atur. Tetapi sebelum perangkap dan penghalang ini bisa diaktifkan lebih dari selusin kilometer jauhnya ledakan energi yang kuat meletus. Merasakan kedatangan fluktuasi energi yang intens ini, wajah semua orang tidak bisa menahan diri untuk tenggelam. Wanita muda itu tidak ragu-ragu, tubuhnya yang lentur tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya ketika dia melesat ke arah anggrek merah darah. Sayangnya, dia masih terlambat. Ketika menyadari fluktuasi energi ini, anggrek merah darah segera melompat ke rawa dan menghilang, menyebabkan tangan wanita muda itu tidak meraih apa-apa selain udara. Wajahnya yang cantik kram ketika dia berdiri di sana dengan amarahnya membumbung ke langit. Anggota lain dari kelompoknya perlahan berjalan, semua dari mereka menunjukkan penampilan yang sedih. 20 batu kristal baru saja menghilang di depan mereka, jelas tidak satupun dari mereka dalam suasana hati yang baik. Bagaimana mungkin ada orang lain di sini? Wanita muda itu berteriak dengan marah, berbalik untuk memelototi pria berjanggut. Apakah kamu mengatakan bahwa semua orang dalam radius 50 km telah tersebar?
Untuk mendapatkan anggrek merah darah kali ini, Bolt Independent Union mereka telah mulai membuat persiapan sebulan penuh dan telah menetapkan di mana-mana dalam jarak 50 km dari sini zona terlarang, tidak mengizinkan siapapun menginjakkan kaki di wilayah ini. Sebelum tindakan ini, kelompok mereka juga telah melakukan pencarian intensif di daerah tersebut dan belum menemukan orang luar, tetapi sekarang, fluktuasi energi ini jelas merupakan pertanda bahwa seseorang baru saja mengalami terobosan. Pria berjanggut itu memerah dan membuka mulutnya dengan takut. Kami benar-benar tidak menemukan siapapun dalam jarak 50 km dari tempat ini selama pencarian pagi kami. Jadi bagaimana ini terjadi? Wanita muda itu meraung, kami sudah berjanji pada Langya Secret Ground bahwa kami akan memberikan mereka anggrek merah darah dalam waktu setengah bulan, sekarang apa yang akan kita lakukan? Pria berjanggut itu terkejut sejenak sebelum ragu-ragu mengatakan, kita bisa mencoba lagi. Coba lagi. Wanita muda itu mencibir, anggrek merah darah sangat ketakutan dan sudah tenggelam ke rawa. Kita akan beruntung jika muncul lagi setengah tahun dari sekarang, bagaimana kita mencoba lagi? Apakah kamu ingin turun dan mencarinya sendiri? Semua dari mereka dipukuli dengan aliran keras, tetapi tidak satupun dari mereka yang berani mengajukan keberatan. Wajah mereka semua menjadi lebih buruk. Wanita muda itu terengah-engah di antara ledakan amarahnya, jelas sangat marah. Kemenangan ada di hadapannya, namun peristiwa mendadak yang tak terduga ini telah menyebabkan semua rencananya gagal. Tentu saja wanita muda itu benar-benar marah. Berdiri di sana sejenak untuk mendapatkan kembali ketenangannya, wanita muda itu segera berbalik ke arah fluktuasi energi berasal dan merengut, ikut aku ingin melihat siapa yang merusak perbuatan baikku. Jika kita menemukan bajingan itu, aku pasti akan membunuhnya. Pria berjanggut itu dengan cepat mengungkapkan kemarahannya. Wanita muda itu melotot marah padanya, segera membungkamnya. Lebih dari selusin kilometer jauhnya, Yang Kai dengan lembut mengepalkan tinjunya dan terlihat puas. Tahap ketujuh batas Immortal Ascension, setelah baru saja tiba di dunia ini dan membebaskan diri dari belenggu yang telah mengikatnya sebelumnya, ia berhasil menembus alam minor dan secara bersamaan menyerap semua sisa energi spiritual di laut pengetahuannya. Ia telah memperoleh banyak manfaat dalam waktu yang sangat singkat. Selamat, Suiling berjalan dari jauh dan tersenyum, menawarkan ucapan selamat yang tulus. Bersambung.